Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Nafisa dan rekan saya. Nama saya Evi Natalia, ada juga rekan saya. Nama saya Putri Syaida. Di sini kita akan membahas salah satu konsep penting di dalam negara kita, yaitu konsep otonomi daerah. Di sini kita akan melihat apa itu otonomi daerah, bagaimana filosofinya, dan kita akan melihat bagaimana relasi pusat dan daerah dalam otonomi daerah. Ada banyak definisi otonomi daerah yang ditemukan oleh para pakar, namun kita ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak dan wewenang bagi daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah itu ada 3 macam, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom, bisa kabupaten, bisa kota, dan juga bisa provinsi. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu menjadi sangat penting karena menjadi kunci tentang bagaimana otonomi daerah di Indonesia ditetapkan. Apabila daerah-daerah otonom, kabupaten, kota, provinsi itu memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, itu oke, boleh, tapi pelaksanaannya itu harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya otonomi yang dimiliki daerah-daerah itu bukan otonomi sebagai yang dimiliki oleh negara-negara bagian dalam sebuah negara federal atau negara serikat, yang mereka tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa arahan dan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah ini kita akan membahas tentang hakikat otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana filosofi otonomi daerah. Kita harus tahu bahwa pada hakikatnya otonomi daerah itu merupakan otonomi masyarakat daerah, otonomi masyarakat setempat, bukan sekedar otonomi pemerintahan daerah. Tentu pemerintah daerah itu merupakan penanggung jawab dan penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah, tetapi keotonominya itu sebenarnya berada di masyarakat. Karena itu di dalam implementasinya, pelaksanaan otonomi daerah itu harus selalu berorientasi kepada rakyat atau kepada masyarakat. Kenapa? Karena pada hakikatnya otonomi daerah itu sudah ada jauh sebelum konsep otonomi daerah itu ditetapkan di dalam undang-undang. Bahkan konsep itu sudah ditetapkan atau sudah ada jauh sebelum negara itu lahir. Karena itu orientasi otonomi daerah itu harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini merupakan konsep yang sangat penting yang harus kita pahami ketika kita mendengar atau mungkin nanti menerapkan otonomi daerah di masyarakat. Untuk pembahasan lebih lanjut akan diteruskan oleh rekan saya. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk memperkuat pemerintahan lokal, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi lokal. Ini juga membantu dalam menjaga keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada di dalam suatu negara. Umumnya, pemberian otonomi daerah melibatkan penetapan undang-undang atau konstitusi
Assalamualaikum warahmatullahi